warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran kita hari ini, di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hari akhir dan makna dari surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Hari ini sambungannya itu adalah tentang macam-macam hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat ini terbagi kepada dua, yaitu ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Seperti yang sudah Ibu tampilkan pada gambar, kiamat sugro ini adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Karena kiamat kecil ini bisa terjadi di mana saja, bisa menimpa siapa saja dan di mana saja, karena itu merupakan di antara salah satu yang disebabkan oleh manusia sendiri. Misalkan nih, manusia kadang menjaga lingkungannya, lalunya menebang pohon sembarangan, akhirnya bisa menyebabkan banjir. Lalu yang kedua adalah kiamat kubro. Kubro artinya kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, kiamat kubra ini adalah kiamat yang sesungguhnya, kiamat yang menunjukkan bahwa itu merupakan adalah hari akhir. Bukan hanya alam di sekitar kita aja yang rusak, tetapi seluruhnya yang ada di bumi ini hancur, saling bertabrakan, saling mencari pertolongan ke situ kemari, ya loh. Jadi kiamat kubra ini lebih dahsyat lah, dan tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan kayak apa dahsyatnya kiamat kubra ini. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tanda-tanda hari akhir. Dalam Al-Quran sendiri sudah banyak disebutkan tanda-tanda munculnya hari kiamat itu seperti apa. Nah, di sini disebutkan yang pertama diantaranya itu adalah banyak ulama muslim yang wafat. Buhan pian sudah tahulah di wadah kita, apalagi di Kalimantan Selatan ini banyak benar buhan guru-guru kita yang sudah wafat, yang sudah diambil oleh Allah. Nah, jadi ini merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kita sudah menuju kepada hari akhir. Lalu yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi orang-orang ini kadang lagi mementingkan ilmu agama, yang dipentingkannya adalah masalah dunia, kayak apa supaya bisa duit, kayak apa supaya hidupnya nyaman, kadang mementingkan ilmu agama lagi. Lalu yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, yang ketiga ininya kada supan melakukan maksiatnya, kada supan mengupload foto-foto yang menebarkan aurat kayak itu. Nah, misalkan nih, kada supan laginya pastunya kada supan juga mempromosikan inya berjual alkohol, inya memakai narkoba, nya kada supan lagi, karena sudah dianggapnya seperti hal biasa, hal yang lumrah kayak itu. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya. Nah, jadi ada binian kayak lakian tomboy, lakian kayak binian bencong. Banyak yang kayak itulah. Kalau yang kelima, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi ada perang ini bukan perang kayak zaman bahari, mungkin perang politik, perang apalagi perang antar suku, misalkan kerusakan di muka bumi ya, memperebutkan tanah atau apa kayak itu. Lalu yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Berapa ikung sudah ya Allah di wadah kita nih di Indonesia mengaku jadi rasul, mengaku dapat wahyu dari malaikat Jibril aja. Tapi akhirnya lagi-lagi orang tersebut dibawa ke hukum kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hikmah mempercayai hari akhir. Artinya, apabila pian percaya dengan hari akhir, maka yang pertama akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita tambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi tadi, minuman yang terlarang, narkoba, alkohol, dan lain sebagainya.
Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jadi hal ini pentinglah, menjaga lingkungan sekitar supaya apa? Supaya kada menyebabkan kerusakan pada lingkungan kita. Kalau kita kada menjaga lingkungan, berarti kita ikut terlibat dalam kerusakan lingkungan. Nah, dan itu kada baik ya loh. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi biar ada tugas dari ibu tolong dikerjakan, jangan mentang-mentang online lalu koler kayak itu menggawinya. Ini untuk tugasnya ada 2 soal aja, jadi tolong mana dikerjakan. Dan setelah ini nanti ada juga menulis BTH lah. Sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.